Kali ini saya agak berbeda ya. Saya mau ngajak pemirsa, teman-teman saya yang nonton ya konten ini. Saya mau buat kuis menguji kewarasan kita sebagai rakyat ya, dengan mengajukan beberapa opsi pilihan pertanyaan dan Anda boleh menjawabnya dengan mengetik di kolom komentar ya. Yang pertama nih, kita ingin uji kecerdasan ya, supaya kita ini benar-benar yang pertama nih ya, kita ini benar-benar peka, peduli, kita ngukur sih sebetulnya kita ini cerdas apa tidak gitu, waras apa tidak dalam melihat persoalan bangsa ini, kan kira-kira begitu. Yang pertama nih, kuis yang pertama. Pilihannya yang pertama, Anda pemirsa, Anda memilih MBG atau pendidikan gratis ya. Ini pertama ya. Pertama pilihannya MBG atau pendidikan gratis. Ini pilihan yang pertama. Kalau saya hanya memberikan semacam ininya ya reasoningnya ya, saya memberikan semacam reasoningnya ya. Ini. Kalau saya pribadi, saya pilih pendidikan gratis. Kenapa? Pendidikan gratis itu hadirkan masa depan buat anak-anak Indonesia dan jamin Indonesia pasti unggul ya. Sedangkan MBG, kata pengamat ekonomi sebagian mengatakan ya, jadi kotoran WC. Pertama, kedua, perkaya pemilik dapur, perkaya kontraktor pengadaan barang dan jasa, perkaya pejabat pembuat komitmen, dan pemburu rente, kemudian perkaya partai penguasa. Itu keuntungan MBG itu. Ya, kira-kira Anda lihat, itu menguntungkan buat bangsa nggak? Nah, ini yang pertama. Jadi Anda mau pilih yang mana? Yang pertama, MBG atau pendidikan gratis. Kemudian yang kedua. Ini yang kedua adalah Kopdes, ya. Kedua, Anda lihat ini. Kedua adalah Kopdes atau UMKM. Nah, lihat nih, ya. Anda mau pilih yang mana? Kopdes atau UMKM, ya. Ini menarik nih ya. Kalau di saya memilih UMKM, ya. Tapi saya menjelaskan, apa sih keuntungan UMKM itu? Pertama, kalau anggaran yang digelontorkan ke Kopdes itu, mulai dari bangun sampai modal, menurut saya kalau dikasih UMKM, itu pasti tepat sasaran. Kedua, negara nggak boros, ya. Ketiga, UMKM pasti bertanggung jawab mengembalikan modal itu, dan pasti negara nggak rugi lah, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau ke Kopdes diserahkan dana itu, ya, alih-alih yang bentuk koperasi masyarakat, tetapi dananya dikelola bukan masyarakat, ya. Kemudian ini potong dana desa. Kemudian bertopeng masyarakat tapi dikelola BUMN, Agrinas ya. Rakyat nggak dilibatkan pembangunannya, modal disetor tapi tidak tahu siapa bertanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan. Jadi Anda mau pilih yang mana nih ya? Kopdes, Merah Putih atau UMKM ya? Tulis komentarnya. Kemudian yang ketiga adalah ini menarik ini ya. BOP ya, dukung Israel Amerika atau kita jadi negara non-blok. Ini atau jadi non-blok. Anda pilih yang mana nih? Nah, kalau saya sekali lagi, saya tetap milih non-blok. Ya, saya minta keluar dari BOP. Kenapa? Karena negara non-blok itu sesuai amanat undang-undang. Ya, kita ini mencintai perdamaian dunia dan anti penjajahan di atas dunia. Ya, sehingga kita memandang dulu non-blok. Saya nggak mau tuh, ya, kita berada pada posisi BOP. Ya, dan kalau saya pribadi, ya, saya memilih kita non-blok. Silakan Anda tulis komentar Anda. Dan bagi yang ingin membahas secara khusus, boleh Anda tulis di komen di bawah. Kasih argumentasi yang rasional biar kita tahu Anda waras atau tidak waras. Oke? Sampai jumpa. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali. Tapi syaratnya satu, dia harus dari keluarga miskin. Hasilnya Mbak, saya bangga. Saya dari keluarga tidak mampu. Pesan kerja kakak pesan kerja yang naik pas ketinggi kon syukur bersyukur kalau lagi sakit bantu yang sebelah. Dipajang muter terus kan? Oh ya. Ayo,
hari ini yang UKM butuh kita bongkar persoalan-persoalan apa yang muncul. Bagaimana dengan produk knowledge mereka, bagaimana dengan market mereka, bagaimana mengawinkan dengan ekonomi digital. Menurut saya itu menjadi sangat penting. Dan terakhir, peran perguruan tinggi menurut saya menjadi sangat penting. Beberapa uji coba kita mengajak perguruan tinggi, kawan-kawan mahasiswa, itu mendampinginya menjadi sangat bagus, sehingga UMKM-nya bisa naik kelas. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Ganjar Pranowo. Klaster kepala daerah. Satu ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ancaman di tubuh internal PDIP Perjuangan. Betul ya Pak? Mungkin sedikit sekali yang membela Pak Ganjar pada waktu itu. Sehingga kemudian ditariklah Pak Ganjar dari PDI Perjuangan untuk dijadikan calon presiden dari Nasdem. Ini sejarah. Ini sejarah. Kalau Pak Ganjar orangnya buta kekuasaan, itu pasti diterima. Kenapa? Karena pada masa itu di PDI Perjuangan, Pak Ganjar nggak punya masa depan. Hampir semuanya memilih Mbak Puan di internal PDI Perjuangan. Ya, di elitnya. Pak Ganjar tidak menjawab telepon dari Pak Surya Paloh, dan akhirnya Pak Surya Paloh marah. Kemudian akhirnya muncullah Anies Baswedan sebagai kandidat dari Nasdem. Yang kedua, dibangunlah yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu oleh Pak Jokowi sendiri. Bahkan Pak Jokowi pada waktu itu mengkampanyekan yang namanya Ganjar Pranowo. Ingat kata-kata Pak Jokowi, rambut putih, berkerut itu Pak Ganjar. Betul, Pak Jokowi mengkampanyekan Pak Ganjar. Tetapi poin yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah supaya Pak Ganjar keluar dari PDI Perjuangan dan masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Tahu apa jawaban Pak Ganjar ketika kemudian dilamar untuk menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu? Maaf Bapak, saya nggak jadi presiden juga nggak paten. Saya menjadi gubernur saja sudah alhamdulillah. Dan catat, saya tidak ingin berkhianat kepada orang dan partai yang membesarkan saya.